Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrunillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat dimanapun saja berada, yang mulia rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa semata-mata karena kasih sayangnya kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang insyaallah pagi ini hari yang ke-14. Mudah-mudahan seluruh yang kita lakukan senantiasa akan menghapus dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya dunia hingga kelak yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, shaimin shaimat yang mulia rahimakumullah. Pagi ini kita akan lanjutkan perbincangan kita, pembahasan kita tentang hadis-hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhitung pagi ini kita sampai kepada hadis yang ke-13 atau al-hadisus salisu asyara. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-13 ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hamzah, atau kita kenal dengan sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sekelumit berbincang tentang profil Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah salah satu daripada khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sejak kecil diserahkan oleh ibunda, yaitu Ummu Sulaim, kepada baginda Rasul agar berkhidmah atau mengabdi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang atau istilahnya santri yang mengabdi kepada seorang guru atau kiai, itu sesungguhnya bukanlah sesuatu yang hina, tapi justru pekerjaan yang sangat mulia. Karena ini adalah ittiba kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik masih kecil, kira-kira umur 10 tahun, diserahkan Rasulullah oleh ibunya supaya mengabdi, menolong, membantu rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Dan Anas bin Malik selama 10 tahun ketika di Madinah, kata beliau, saya ikut Rasul belum pernah dimarahin, diomelin oleh Rasul. Kalau saya salah melakukan pekerjaan, Rasulullah tidak pernah komplain, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu, dengan nada yang tinggi marah, tidak pernah. Artinya Anas bin Malik ikut Rasulullah selama 10 tahun tidak pernah diomeli Rasulullah SAW, kata beliau sendiri. Bahkan satu saat dalam riwayat, ketika Rasulullah kedatangan para tamu istimewa, tamu-tamu pembesar, biasa Anas bin Malik melayani minumannya. Diantar minuman, ditaruh, setelah selesai tinggal pada minum. Rasulullah melihat ada rambut ada di gelas. Ini terkesan Rasulullah dipermalu oleh Anas bin Malik. Ada tamu membesar tapi di gelasnya ada rambutnya. Anas bin Malik dipanggil Rasulullah SAW. Anas, sini Nas. Ya Rasulullah, ini ada rambut di gelas ini, rambut Munas.
Betul, maaf ya Rasulullah. Kata Rasulullah, mudah-mudahan kamu seumur-umur rambutmu tidak akan pernah beruban, Anas. Bayangin, Rasulullah diperlakukan tidak baik oleh Anas bin Malik di depan para tamu yang istimewa, tapi justru Rasulullah mendoakan baik kepada Anas. Mudah-mudahan kamu seumur-umur tidak pernah beruban, Anas. Benar, dalam riwayat Anas bin Malik umurnya sampai ratusan tahun ke atas, tapi tak satu pun rambutnya Anas bin Malik ini ada ubannya, satu pun tidak ada. Subhanallah. Ini doa Rasulullah SAW kepada Anas yang memperlakukan tidak baik kepada Rasul, tapi justru Rasulullah membalas yang baik. Ini akhlak beliau luar biasa, subhanallah. Anas bin Malik, maka banyak meriwayatkan hadis beliau. Hadis ini termasuk riwayat Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini ibunya namanya Ummi Sulaim. Ummi Sulaim juga pernah punya cerita menarik. Ketika Rasulullah SAW tidur di siang hari di Madinah, Makkah itu kan panas, keluar keringat. Rasulullah tidur, Ummi Sulaim ini justru nyari gelas untuk nadahin keringat Rasul yang menetes itu, ditaruhin gelas di bawahnya, sehingga ada keringat yang masuk di gelas. Rasulullah terbangun. Maka taf'alina ya Ummi Sulaim, ya Ummi Sulaim, apa yang kau lakukan itu? Ya Rasul, kami ngambil keringat Rasul. Hadhihi atyabut tib, ini obat yang paling mujarab ya Rasul, mengalahkan obat-obat yang lain. Kalau ada orang sakit kami layatin ini sembuh dengan izin Allah ya Rasul. Rasulullah senyum, tidak marah. Tidak, jangan, nggak boleh itu. Tidak. Ini namanya tabarukan. Ummi Sulaim ngalah berkah keringat Rasul. Ini Rasulullah luar biasa. Jangankan doa beliau, keringatnya saja berkah, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keringatnya Rasulullah berkah, ludahnya Rasulullah berkah. Apalagi seluruh fisik Rasul betul-betul diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukan syirik, karena Allah ngasih berkah kepada baginda Rasul sampai keringatnya, ludah beliau ada berkahnya tersendiri. Ini bisa kita lihat dalam kitab Mafahim Tajibu Antusuhah, faham-faham yang harus diluruskan, karya Profesor Dr. Syekh Sayyid Maliki Al-Hasani yang sudah wafat beberapa tahun lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sa'imin sahabat yang mulia rahimakumullah. Kembali kepada materi hadis. Redaksi hadis ini matanya bunyinya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidak akan beriman salah satu di antara kalian sehingga salah satu di antara kalian menyayangi saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Kata Nabi, tidak beriman artinya imannya tidak sempurna. Tidak sempurna imannya salah satu di antara kalian sehingga kalian itu menyayangi kepada saudaranya seperti menyayangi dirinya sendiri. Subhanallah, ini maknanya dalam sekali hadis ini. Keimanan seorang mukmin tidak akan sempurna. Mau jadi apa saja, mau bergelar apa saja, dari suku mana dia datang, ahli ibadah model apa saja, itu imannya tidak akan sempurna kata Nabi kecuali dia bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Mencintai orang lain maksudnya. Bisa saudara seiman, bisa saudara sebangsa dan setanah air, bisa saudara bermakna sesama-sama manusia. Iman kita tidak akan pernah sempurna kata Rasulullah sehingga kita bisa mencintai saudara kita seiman.
seperti mencintai kita sendiri, diri kita sendiri. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mau mencintai orang lain, saudara sebangsa, setanah air, seperti cintanya kepada dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai orang lain yang sesama manusia sehingga seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kata pepatah, kalau tidak mau mencubit orang lain, kalau tidak mau dicubit diri kita, jangan mencubit orang lain. Bagaimana kita, itulah orang lain. Kita mungkin senang dipuji, orang lain juga sama. Kita mungkin tidak mau disakitin, orang lain juga sama, tidak mau disakitin. Ini tali persaudaraan, tali persahabatan yang sangat diikat oleh keimanan. Bahwa iman kita nggak akan sempurna sehingga kita bisa mencintai orang lain yang seiman. Sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita sayang dengan diri kita. Kita nggak ingin diri kita sakit, kita nggak ingin diri kita kena penyakit, kita nggak ingin kita kena wabah COVID-19 ini. Orang lain ya harus juga sama. Jangan sampai kena penyakit yang seperti kita yang tidak suka. Kita ingin senang, kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Orang mukmin yang lain pun juga sama, ingin senang, ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tidak suka kalau disakitin. Kita tidak suka kalau difitnah, dicemooh, digunjing. Orang lain pun juga sama, tidak suka kalau kita fitnah, kita gunjing, kita cemooh. Kita tidak suka mengucapkan kata-kata kotor kepada orang lain. Artinya kita tidak suka dikatain-katain oleh orang lain dengan perkataan yang kotor. Orang lain pun juga sama. Ukurannya diri kita. Kalau kita ingin dihormati, tentunya harus menghormati orang lain. Kalau kita ingin dimanusiakan oleh orang lain, kita juga harus memanusiakan orang lain. Jadi kalau belum bisa kita mencintai orang lain seperti kita mencintai diri kita sendiri, imannya belum sempurna. Kita ingin masuk surga, keluarga kita ingin masuk surga, tidak ada yang ingin masuk neraka. Tapi orang lain juga pun sama, dia ingin masuk surga, dia tidak ingin masuk neraka. Maka kita juga harus gemar mengajak orang lain bagaimana caranya supaya dia juga sama seperti kita ingin masuk surga, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kokoh, yang kuat sesungguhnya bisa mengantarkan itu. Makanya kita dalam hidup tidak boleh egois, yang penting saya, yang penting keluarga saya. Orang muslim yang lain terserah mereka suka-suka. Ini iman kita belum sempurna. Banyak orang lain yang menderita, kita harus ikut merasakan penderitaan, punya empati. Jangan kita senang kalau orang lain sedang susah, sedang sedih. Kita sedih kalau melihat orang lain sedang senang, sedang susah, sedang bahagia. Harusnya kita senang melihat orang lain senang. Kita ikut berduka cita, kita ikut sedih kalau orang lain sedang sedih. Ini pertanda iman kita bagus, sempurna. Kalau kita senang melihat orang lain susah, kita susah melihat orang lain sedang senang, oh, ini hati kita sedang ada penyakitnya. Hati kita sedang ada virus yang berbahaya, yang merusak amal ibadah kita. Subhanallah, kata Nabi, imanmu gak sempurna kecuali kamu bisa mencintai orang lain seperti kau mencintai dirinya sendiri. Rasulullah itu sosok teladan, uswatun hasanah. Beliau itu sayang betul kepada orang lain, sayang betul kepada orang-orang mukmin. Bagaimana orang mukmin itu bisa masuk surga semuanya. Bahkan tidak sebatas itu, Rasulullah itu sayang betul kepada umatnya yang belum masuk Islam. Bagaimana mereka itu bisa masuk Islam sehingga selamat seperti kita, harapannya masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Ini orang mukmin yang sejati. Orang mukmin yang sempurna, perhatian penuh kepada orang lain. Memiliki perhatian kepada orang lain. Bukan yang penting saya saja, tidak. Bahkan terkadang bisa mengutamakan orang lain di atas kepentingan kita. Ini yang dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah memuji orang-orang Ansar yang mereka menolong kepada kaum Muhajirin. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah menegaskan, menceritakan tentang kaum Ansor yang betul-betul mereka mengutamakan orang lain, punya kasih sayang kepada saudara sesama. Allah tegaskan, walladzina tabawwa'ud dar wal iman, orang-orang yang telah bertempat tinggal dan mereka lebih dulu iman daripada kaum Muhajirin, yaitu para Ansor maksudnya. Allah memuji orang Ansor yang ada di Madinah. Mereka bertempat tinggal di Madinah, memiliki keimanan lebih dulu daripada sahabat Ansor, daripada sahabat Muhajirin maksudnya. Yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansor itu senang betul, cinta betul kepada kaum Muhajirin. Jadi kaum pribumi senang betul didatangi tamu kaum Muhajirin. Orang pribumi cinta betul kepada pendatang. Kita di Indonesia, kalau ada pribumi didatangi oleh kaum pendatang, ketika itu senang, itu meniru akhlaknya kaum Ansor yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Orang Ansor didatangi kaum Muhajirin tidak merasa terancam keamanannya dan kenyamanannya hidup, tidak. Justru kedatangan kaum pendatang ini senang sekali. Yuhibbuna man hajara ilaihim, kaum Ansor senang betul kepada kaum Muhajirin. Senang. Tidak ada perasaan benci, tidak suka, tidak. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak pernah melirik, punya keinginan kepada apa-apa yang dia bawa dari kaum Muhajirin. Artinya tidak ada harapan, tidak ada ingin balas budi, tidak ingin dibalas budi, tidak. Betul-betul lillahi ta'ala mereka cinta kepada kaum Muhajirin. Ini orang Ansor. Bahkan Allah memuji lagi, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kaum Ansor itu mereka yu'thiruna 'ala anfusihim, mengutamakan orang lain dengan mengalahkan dirinya sendiri. Bayangkan, kaum Ansor justru mengutamakan kaum Muhajirin, mengalahkan kepentingan kebutuhan sendiri. Walau kana bihim khassasah, kata Allah, sekalipun mereka sebenarnya perlu. Maka konon dalam riwayat, apa-apa yang dimiliki oleh kaum Ansar diberikan. Ada yang punya rumah 2, silakan rumah saya 1 ditempatin. Bahkan konon yang isinya lebih dari 1 ditawarkan kepada kaum Muhajirin. Ini kan luar biasa. Solidaritasnya, kepekaan sosialnya, dermawannya. Sebab orang Muhajirin itu kan apa yang bisa dibawa di dalam hijrahnya. Rumah yang jelas ditinggalkan, kampung halaman ditinggalkan, kebun ditinggalkan, yang punya kebun datang di tempat yang baru. Justru kaum Ansar merasa senang memberikan apa yang diperlukan oleh kaum Muhajirin, walaupun sebenarnya dia butuh ini.
mengutamakan orang lain, mengalahkan dirinya sendiri. Ini akhlak yang luar biasa yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung ayat itu Al-Hasr ayat 9, wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Siapa yang bisa menjaga dirinya dari sifat bakhil, siapa yang bisa menjaga hatinya dari sifat kikir, bakhil bin pelit alias kikir bin medit bin buntut kasiran kata orang, ini sungguh dia orang-orang yang beruntung. Semua manusia punya potensi dermawan dan bakhil dalam hati kita. Tinggal mana yang mendominan, mana karakter yang kuat ini. Kalau bakhil yang subur, kita jadi orang bakhil. Kalau sifat dermawan ini yang tumbuh kembang, kita jadi dermawan. Itu artinya apa? Secara tidak langsung Allah mengatakan bahwa orang Ansor ini orang-orang yang tidak bakhil. Sahabat Ansor ini orang-orang yang dermawan, punya kepekaan sosial yang tinggi, buktinya bisa menolong kaum muhajirin. Dan siapa saja yang hatinya terjaga, terhindar dari sifat bakhil, sifat kikir, itulah orang-orang yang beruntung. Keuntungan yang sebenarnya, keuntungan yang hakiki, yang dijamin Allah Subhanahu wa taala dengan surganya nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah. Mengutamakan orang lain mengalahkan dirinya sendiri. Banyak kisah-kisah mulia. Di zaman sahabat Rasulullah, di zaman Rasul Muhammad SAW, ada orang yang sedang membagi-bagi rezeki. Dalam riwayat konon itu kepala kambing sudah dibakar, kemudian dikasihkan kepada tetangga miskin. Tetangga miskin dikasih kepala kambing, dia jawab, saya tidak mau. Bukan karena saya tidak perlu, tapi rupanya ada orang yang lebih butuh daripada saya. Kemudian dikasihkan lagi sebelahnya lagi, maaf Pak, saya tidak perlu itu. Artinya bukan saya tidak mau, tapi ada orang yang lebih perlu daripada saya, kasihkan yang lain saja. Ketiga, sama jawabannya, mohon maaf Pak, bukan saya tidak mau, bukan saya tidak perlu, saya perlu. Tapi ada orang yang lebih perlu daripada saya, kasihkan kepada si fulan bin fulan itu. Itu sampai 7 rumah. 7 rumah kembali lagi ke semula lagi. Ini akhlak Rasulullah, sahabat Rasul. Dikasih rebutan nolak, dikasih rezeki. Ini yang mungkin perlu kita contoh di era yang seperti ini. Banyak orang menawarkan bantuan, tapi juga banyak orang menawarkan untuk menerima bantuan. Terkadang malah rebutan. Ada wabah corona seperti ini, di sana disumbang, di sana disumbang, di sana disumbang. Kadang-kadang jadi bahan rebutan. Yang kaya pun merasa miskin, dan kadang-kadang pun juga justru yang miskin gak menerima. Astagfirullah. Yang kaya nerima, yang miskin gak kebagian. Padahal akhlak sahabat Nabi, mereka perlu tapi mengalahkan yang lain. Ini mulia. Tapi juga ada viral itu, Anda dikasih sumbangan daerah mana itu, terus satu kampung tidak mau menerima semuanya. Bukan mereka kaya, tidak. Mereka merasa miskin, tapi masih merasa daerah lain yang lebih butuh ketimbang mereka. Ini bagus sekali, subhanallah. Ini mencontoh akhlak para nabi, mencontoh akhlak para sahabat yang senantiasa ithar, mengutamakan yang lain mengalahkan dirinya sendiri. Dan kisah sahabat Nabi ini dalam riwayat asbabun nuzulnya ayat surat Al-Hasr ayat 9 tadi adalah ini. Di riwayat yang lain, asbabun nuzul surat Al-Hasr ayat 9 itu adalah ketika ada orang yang sedang kelaparan, mengadu ke Rasul. Akhirnya Rasulullah pulang ke rumah istrinya dan bilang kepada istrinya, apakah ada makanan untuk tamu ini?
Jawab istrinya Rasul, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa sahabatku yang malam ini bisa menjamu tamuku, dijamin masuk surga Allah Ta'ala. Ada seorang rajul yang saya siap ya Rasul. Kemudian dibawa pulang, ditanyakan istrinya, ibu, apakah ada makanan untuk tamu Rasulullah ini? Kata istrinya, aduh tidak ada bapak, ada tapi untuk anak-anak kita. Udah begini saja, anak kita ditidurin, jangan sampai pules, jangan sampai bangun biar pules. Sedangkan makanan ini kita kasih kepada tamu Rasul saja. Untuk besok urusan lain lagi. Akhirnya istri sepakat karena ada kedatangan tamunya Rasul yang dilempar ke seorang sahabat tadi. Akhirnya dia di dapur masak, dan anaknya ini jangan sampai bangun, sebab kalau bangun dia minta makanannya. Dihibur biar tertidur pules, dan makanan yang sedikit sebenarnya untuk anak ini disodorkan kepada tamunya Rasul yang datang ke rumah tadi. Setelah selesai, paginya bertemu Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan itu rajul, mudah-mudahan Allah memberkahimu. Dhahikallah min shani'ikuma. Bahasa letterleknya Allah Ta'ala ketawa melihat pekerjaan dan perbuatan kalian berdua sama istrimu. Kamu berdua di rumah pura-pura masak serius, pura-pura sibuk masak banyak, padahal barangnya cuma itu doang. Allah tertawa, artinya Allah senang sekali, Allah ridho dengan pekerjaan kalian berdua yang luar biasa menghormati ini tamu. Pantas masuk surga orang seperti itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, itu dalam riwayat yang lain asbabun nuzulnya surat Al-Hasyr ayat 9 tadi. Mengutamakan yang lain mengalahkan dirinya sendiri. Juga banyak kisah-kisah sahabat Nabi yang lain yang mereka mengutamakan orang lain bukan hanya dalam masalah makanan, masalah nyawa pun mereka mengutamakan yang lain. Bisa kita lihat dalam riwayat ada perang yang namanya perang Yarmuk, terjadi 13 Hijriah atau 636 Masehi. Itu di masa Khalifah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perang Yarmuk ini terjadi di dekat sungai Yarmuk, tepatnya di anak sungai besar, anak sungai terbesar, sungai Yarmuk, Yordan. Perang Yarmuk ini pertempuran antara kaum muslimin Arab dengan kekaisaran Romawi. Pasukannya bisa dibilang dalam riwayat umat Islam ada 24.000 atau 45.000, sedangkan Romawi bisa sampai 200.000. Lebih banyak tentara Romawi. Panglima perang Islam Khalid bin Walid dan Ubaidah bin Jarrah, mereka memandu pertempuran itu dengan strategi yang jitu. Kemenangan ada di pihak Islam. Kafir Romawi Timur dipukul mundur habis. Akan tetapi bukan berarti umat Islam tidak ada yang terluka, banyak yang terluka. Termasuk ada 3 orang yang terluka parah. Dalam sejarah diantaranya Ayyas bin Abi Rabi'ah, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, dan Haris bin Hisham. Orang 3 ini, Ayyas bin Abi Rabi'ah, Haris bin Hisham, dan Ikrimah bin Abi Jahal. Bahkan dalam riwayat Ikrimah bin Abi Jahal ini, tiga-tiganya ini dalam pertempuran itu luar biasa, menerobos pasukan musuh yang ratusan dengan mengobat-ngabitkan, yang menggerak-gerakkan pedangnya sampai banyak luka. Termasuk Ikrimah bin Abi Jahal, diwanti-wanti oleh Khalid bin Walid, wahai Ikrimah bin Abi Jahal, hati-hati dalam medan tempur, jangan terlalu gegabah, karena semangatnya luar biasa jihadnya itu. Kata Ikrimah bin Abi Jahal, dulu bapakku
memusuhi Rasulullah SAW. Abu Jahal itu kan musuhnya Nabi dalam hidupnya. Dulu bapakku, kata Ikrimah bin Abi Jahal, itu memusuhi Rasulullah dalam berdakwah. Sekarang saya akan membalas ini. Karena bapakku memusuhi Rasul, saya akan menyerahkan nyawa saya untuk berkorban membela dakwah Rasul. Saya akan menyerahkan nyawa saya untuk membela Islam, melawan kaum kafir. Akhirnya terlalu dahsyat hebat dalam pertempuran, bisa dibilang puluhan luka yang ada di tubuhnya Ikrimah bin Abi Jahal. Orang-orang tiganya ini, Ayyas bin Abi Rabi'ah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan yang satunya adalah Haris bin Hisham, ini semuanya terluka parah. Perang sudah selesai, tapi mereka terluka parah. Tiga-tiganya tergeletak, berlumurkan darah. Terlihat kehausan. Ada seorang sahabat yang bawa air minum, tidak banyak. Disodorkan kepada Ayyas bin Abi Rabi'ah agar diminum. Kata Ayyas, kasihkan Ikrimah. Ada yang lebih butuh. Disodorkan ke Ikrimah bin Abi Jahal. Kata Ikrimah bin Abi Jahal, kasihkan ke Haris bin Hisham. Kata Haris bin Hisham, kasihkan ke Ayyas. Muter. Tiga-tiganya gak mau nerima. Akhirnya apa? Karena ketiga-tiganya mengutamakan yang lain, mengutamakan nyawa orang lain dengan mengalahkan dirinya sendiri, gak mau minum air tadi. Semuanya meninggal dunia dalam keadaan mati syahid. Luar biasa. Mengutamakan air minum kepada sahabatnya, merasa mereka lebih layak untuk hidup. Akhirnya pada meninggal semuanya dan terhitung syuhadailah, orang-orang yang mati syahid dalam pertempuran dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia mereka. Ada juga kisah ketika Imam Ali oleh Rasulullah diperintahkan agar tinggal di tempat tidurnya Rasul, sedangkan Rasulullah akan hijrah. Waktu itu kan ketika Rasulullah akan hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat berangkat duluan. Kemudian Rasulullah malam-malam dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasul baru mau keluar dari rumahnya saja, di luar sudah dikepung oleh kaum kafir dengan menghunus pedang. Puluhan pemuda kafir menghunus pedang ingin memenggal leher Rasulullah. Rasulullah di rumahnya ada Imam Ali. Ali, saya akan hijrah ke Madinah. Kamu tidur di tempat tidur saya biar diduga mereka bahwa kamu adalah saya. Jadi Imam Ali masih muda waktu itu, disuruh nungguin di tempat tidur Rasul, sedangkan Rasul dalam ancaman bahaya. Ali siap menggantikan tempat tidur Rasul yang Rasul dalam ancaman ingin dibunuh. Rasulullah mau keluar rumah, dalam riwayat sempat membaca surah Yasin. Ada juga meriwayatkan bukan surah Yasin, tapi surat Yasin yang ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Rasul baca ayat itu sambil mengambil debu, ditebarkan ke arah musuh. Itu Rasulullah keluar dari rumah, itu orang-orang kafir yang tadinya menghunus pedang, gagah perkasa semuanya pada tidur, pada terteler semuanya. Kena sirep, kena doa Rasul, kena bacaan ayat Al-Quran Yasin ayat 9 itu. Akhirnya Rasulullah keluar rumah tidak ada yang melihat sama sekali. Nah, di saat-saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Wahai Jibril, wahai Mikail, inni akhaikuma, aku menjadikan kalian berdua bersaudara.
Jibril, Mikail, aku jadikan kalian berdua ini bersaudara. Tapi ingat bahwa kalian berdua nanti meninggalnya nggak bareng, kata Allah Ta'ala. Kamu dan Jibril dan Mikail ini meninggalnya nanti nggak bareng, bisa gantian, kata Allah. Kira-kira kalau kalian berdua disuruh milih, kamu milih meninggal duluan atau belakangan? Dua-duanya sama, tapi ingin meninggal belakangan, ya Allah. Bayangin, malaikat aja takut mati, mau meninggal belakangan katanya. Kita juga sama, mungkin manusia ini kalau disuruh milih, pilih mati duluan atau belakangan. Walaupun miskin, tentu pilih mati belakangan. Hanya orang-orang yang tidak normal pengen mati duluan. Artinya orang bunuh diri itu. Jibril, Mikail disuruh milih Allah, kalau mau mati yang duluan. Siapa ada nggak yang pengen mati duluan? Dua-duanya pengen mati belakangan. Ini malaikat Mikail. Malaikat Jibril dengan Mikail disuruh milih tadi, mereka pilih mati yang belakangan. Akhirnya apa? Ketahuilah wahai malaikat dua, Jibril, Mikail, kata Allah, ini ada manusia yang luar biasa. Ada manusia yang hebat, Imam Ali karamallahu wajhah. Ini dia siap mati duluan, kasarnya begitu, menggantikan tempat tidur Rasulullah. Ini kan sebagai bukti bahwa Imam Ali ini mengutamakan yang lain, mengalahkan dirinya sendiri. Kamu gak malu wahai Jibril, Mikail, dengan Imam Ali ini yang dia siap meninggal duluan ketimbang Rasul karena mengutamakan Rasulullah? Malaikat digitukan Allah. Udah begini, kata Allah Ta'ala, sekarang kamu berdua jagain Imam Ali. Malaikat Jibril, kamu jagain di atas kepalanya Ali. Mikail, kamu jagain di kakinya Ali. Jangan sampai Ali ini terbunuh oleh orang kafir. Betul, Jibril ada di dekat kepalanya Imam Ali, Mikail jagain di arah kakinya Imam Ali. Jangankan malaikat dua, satu aja udah cukup, apalagi dua. Kata Jibril kepada Imam Ali, bakhin, aduh beruntung kamu wahai anaknya Abi Thalib. Artinya Jibril memuji Imam Ali, innallahi bahi bikal malaikah. Allah memamerkan kamu Ali, di hadapan para malaikatnya di langit, bahwa kamu manusia luar biasa, mengutamakan nyawa orang lain, yaitu baginda Rasul, dengan mengalahkan nyawa dirimu sendiri. Malaikat tahu semuanya, karena Allah menginformasikan, Allah memberitakan kehebatanmu Ali. Kamu siap meninggal duluan, kasarnya begitu, mengalahkan Rasulullah, mengutamakan Rasulullah SAW. Akhirnya kan juga Ali aman, nggak dibunuh, bukan jadi sasaran. Kenapa? Dijaga malaikat berdua tadi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahmatullah, itulah contoh-contoh orang yang mengutamakan orang lain itu bagus. Tapi ada pengecualian. Al-ithar bil qurabi makruhun. Mengutamakan orang lain dengan mengalahkan dirinya sendiri dalam hal ibadah itu hukumnya makruh. Kalau dalam masalah makanan tadi, masalah nyawa itu bagus. Tapi kalau masalah ibadah justru makruh. Satu contoh yang gampang. Ketika terjadi jamaah sholat, biasanya kalau shaf pertama belum penuh, datang orang lain lagi beberapa orang, mereka berebut untuk mundur. Silakan. Nyuruh teman kita maju, kita disuruh maju juga. Ini hukumnya makruh kalau kita mengalah. Lalu bagusnya bagaimana biar dia makruh? Kalau ada shaf yang kosong, kita maju. Tentunya dengan cara yang sopan, tidak selonong boy. Pura-pura nawarin orang, dia nggak mau, kita maju langsung. Jangan saling menawarkan. Ini makruh kalau kita saling tidak mau untuk di shaf yang depannya itu. Itu pengecualian kaidah, karena setiap kullu qaidatin mustasnayatun, setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang mulia rahimakumullah, demikian perbincangan kita pada pagi ini tentang hadis tidak sempurna iman salah satu di antara kalian
sehingga kalian menyayangi orang lain, seiman, sebangsa, sesama manusia, seperti cinta kita kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semuanya betul-betul bisa mengamalkan ajaran baginda Rasul ini, menjadi pengikut-pengikut sunnahnya, dan kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bangsa kita, negeri kita ini, dan umat Islam dimanapun saja berada, segera diselamatkan Allah Ta'ala dari wabah pandemi corona ini, sehingga betul-betul tatanan ekonomi membaik lagi, tatanan sosial membaik lagi, tatanan pendidikan membaik lagi, dan terutamalah tatanan ibadah kita menjadi normal kembali. Kita semuanya rindu untuk jamaah sholat, kita semuanya rindu untuk berjabatan tangan, kita semuanya rindu untuk menghadiri majelis ta'lim, kita semuanya rindu untuk melaksanakan ibadah di masjid, dan amal-amalan yang lain yang lama sudah kita tinggalkan. Semuanya ini bisa dibilang karena gara-gara ada wabah pandemi ini. Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan COVID-19, dan Allah Ta'ala lah satu-satunya yang bisa menyingkirkan, menghilangkan itu semuanya. Mudah-mudahan doa kita semuanya umat Islam dimanapun saja berada betul-betul direspon positif oleh Allah Ta'ala. Wabah corona segera hilang dari permukaan bumi ini, semata-mata sesungguhnya kita dalam rangka untuk optimalisasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.